Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perancangan sistem informasi penjualan tas berbasis web pada toko Dejayani. Saya ingin memperkenalkan diri. Saya Desutrandayani. Saya Ahmad Bayhaki. Saya Muhammad Arif. Saya Jamal. Saya Muhammad Isrofiandi. Saya ingin menjelaskan bagian-bagian tugasnya, yaitu Pabai dan Isrofandi yang membuat makalah dan yang mempresentasikan PowerPoint-nya dalam bentuk makalah. Terus Arif Abdullah yang menjelaskan IRD dan LRS. Pak Jamal yang membuat database-nya dan saya yang mengoding website-nya. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba jelaskan PowerPoint, apa makalah yang tergabung dalam PowerPoint untuk penjelasan dari presentasinya. Kita mengambil judul perancangan sistem informasi penjualan tas berbasis web pada toko Jayani Jakarta. Ini nama-nama kelompok yang ada di kami. Untuk di halaman berikutnya, latar belakang masalah. Kenapa kita buat penjualan di toko Jayani ini? Karena memang toko Jayani itu toko yang satu toko yang menjual berbagai macam jenis tas. Dan tentunya kenapa dalam bentuk web, marketing dari toko Jayani sendiri yang dilakukan oleh toko Jayani hanya melalui media sosial untuk promosinya. Sehingga dirasa perlu untuk pengembangan usaha lebih luas, yakni melalui pemasaran menggunakan website. Dan tidak hanya itu, tentunya bukan hanya punya pemasaran, laporan juga melalui berbasis website yang dilakukan dengan akurat dan cepat. Tujuan dan manfaat, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sistem informasi penjualan yang sedang berjalan saat ini. Berikutnya, untuk mengetahui bagaimana hasil dari pengujian dan implementasi website penjualan pada toko Jayani. Untuk yang ketiga, agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk mengambil solusi dari permasalahan yang ada. Untuk berikutnya adalah poin manfaat. Manfaatnya adalah untuk yang pertama untuk dari sisi penulis ya, untuk kelompok kami. Hal ini adalah sebagai salah satu syarat penilaian atau satu poin penilaian dari tugas pada mata kuliah web programming jurusan sistem informasi di Universitas Bina Sarana Informatika khususnya di semester 4 ini. Yang berikut adalah manfaat untuk objek penelitian sendiri. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan. Yang kedua, menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam membantu dan memudahkan proses penjualan. Berikutnya manfaat untuk membaca sendiri. Kami berupaya untuk memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem informasi penjualan sehingga dapat optimal dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan penelitian lanjutan nantinya dalam pembuatan tugas perancangan lainnya. Untuk di berikutnya kita masuk dalam menu proses bisnis berjalan. Proses bisnis berjalan sendiri di sini ada beberapa poin. Yang pertama, konsumen memilih produk yang diinginkan. Jadi konsumen sendiri akan langsung bisa dapat memilih beberapa jenis atau tipe-tipe barang, terutama memang yang dalam khususnya itu tas yang konsumen inginkan. Berikutnya, admin akan memeriksa dari pilihan konsumen ketersediaan stok produk. Jika produk yang diinginkan tidak tersedia, maka akan diberitahukan lagi kepada konsumen. Untuk berikutnya, jika stok produk tersedia, maka admin akan memberitahukan total yang akan dibayar pada konsumen. Konsumen melakukan pembayaran dan mengkonfirmasikan pembayaran kepada admin toko Jayani. Untuk berikutnya, admin akan memeriksa rekening apakah pembayaran telah sesuai. Setelah itu, admin akan memproses barang pesanan dan segera mengirim barang tersebut ke alamat yang telah diberikan dan diverifikasi dari konsumen. Admin akan mengupdate transaksi penjualan dan stok produk ke dalam buku. Berikut ini adalah sistem informasinya. Yang sebelumnya dari mulai di sini dari pembeli akan memilih beberapa tujuan yang memang akan dipilih oleh si pembeli. Dari situ menu akan masuk ke admin sesuai dari penjabaran tadi, itu admin akan cek stok barang. Jika barang itu ready, lanjut proses lanjutan hingga pemilihan itu fix dan adanya proses transaksi pemesanan. Di poin berikutnya adalah proses bisnis usulan.
melalui makalah ini kami akan memberikan usulan sistem informasi melalui komputerisasi yang diusulkan oleh penulis untuk digunakan Tokoja ini, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan membantu meningkatkan kinerja pada Tokoja ini sendiri. Berikutnya inilah usulan kita dari rancangan sistem informasi yang model baru dari yang sebelumnya tadi yang model lama. Memang tidak jauh berbeda, tapi kita buat di sini agak lebih simple. Jadi flowchartnya ini memang kita buat lebih ke arah strukturnya itu lebih jelas. Mulai dari start, di sini ada data pemesan, langsung di sini masuk ke kasir yang telah diverifikasi admin. Ada proses transaksi di sini, masuk ke dalam database. Di sini juga akan ada proses transaksi pembelian atau pemesanan. Dilanjutkan dengan tentunya adalah pembayaran. Dan pembayaran tersebut akan diakhiri dengan laporan pembayaran. Oke, untuk berikutnya adalah rancangan antarmuka. Rancangan antarmuka sendiri adalah ini proses, salah satu proses yang lumayan penting untuk pembuatan website. Karena memang dari proses perancangan antarmuka ini kita akan membuat satu informasi atau jadi benar-benar media yang memang mengkomunikasikan masalah dari sistem penjualan Tokoja ini ke pelanggan atau sebagai media pengguna. Di sini untuk rancangan antarmuka yang perlu diperhatikan adalah tetap mengikuti rancangan struktur navigasi. Hal ini bertujuan agar setiap tahapan desain menjadi lebih terarah. Rancangan website yang dirancang oleh penulis dibagi menjadi dua halaman, yaitu halaman utama dan halaman admin. Untuk dua poin tersebut, berikut adalah gambaran detail dari penulis. Yang pertama, rancangan antarmuka halaman admin. Di sini sudah jelas untuk rancangan sendiri. Memang kita buat untuk suku admin sendiri adalah sederhana, karena memang lebih ke arah verifikasi dan pelaporan. Dan bentuknya adalah nanti akan fixing dari transaksi penjualan melalui web. Oke, untuk di rancangan antarmuka halaman pelanggan sendiri, di sini kita buatkan detail di bawahnya. Yang pertama, jika memang mereka telah memilih produk dari produk A, di bawahnya langsung kita tambahkan ke keranjang. Jika memang ada pilihan, ada mau ke keranjang atau langsung ke detail, atau mungkin bisa langsung masuk ke pembelian. Begitupun juga dari titik poin-poin pilihan berikutnya. Untuk halaman selanjutnya adalah ini rancangan antarmuka dari sisi halaman produk. Gambaran tersendiri di sini tidak jauh beda dengan halaman antarmuka dari sisi pelanggan. Jika memang di halaman produk sendiri lebih ke arah detail barang-barang atau produk yang tersedia. Dan demikian penjelasan dari saya dari 16 halaman ini. Untuk berikutnya masuk ke halaman 17 mengenai IRD akan dijelaskan oleh rekan kami Isrofiandi. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang tadi disampaikan oleh Pak Bay Haki. Sekarang ke IRD, Entity Relationship Diagram. Ini gambarannya seperti ini. Ini gambar bagannya dari IRD seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nanti akan lebih detail dijelaskan oleh Arif. Terus ke LRS, Logical Structure Diagram. Gambarannya juga seperti ini. Nanti juga akan dijelaskan oleh Arif lebih detailnya lagi. Terus kita langsung ke spesifikasi file. Ini spesifikasi filenya, ada tabel admin, tabel barang, tabel user, tabel invoice, dan tabel kategori. Untuk tabel admin, nama file, tipe, panjang, dan karakternya. Yang pertama, ID admin, tipenya integer, panjang karakternya 10, keterangannya primary key. Yang kedua, username, tipenya varchar, panjangnya 20, nggak ada keterangan. 3. Terus nama file, password, tipenya varchar, panjangnya 15. Kemudian alamat, tipenya varchar, panjang 30. Terus nomor telepon, tipenya integer,
panjangnya 15. Kemudian ada tabel barang juga nama filenya ada ID barang, tipenya integer, panjang karakternya 11, keterangannya primary key. Ada nama barang juga, varchar, tipenya panjangnya 120. Terus keterangan, tipenya varchar, panjangnya 225. Nama filenya kategori varchar, panjangnya 60. Kemudian harga, tipenya integer, panjangnya 11. Terus untuk stok tipenya integer, panjangnya 5. Nah, dari tabel user sekarang. Yang pertama ID user, tipenya integer, panjangnya 11, keterangan primary key. Terus ada username, tipenya varchar, panjang 50. Terus ada password, tipe varchar, panjang 50 juga. Terus ada nama, tipe varchar, panjangnya 50 juga sama. Kemudian tabel invoice ada ID invoice, tipenya integer, panjangnya 11, keterangan primary key. Ada nama juga, table invoice-nya ada tipe integer, panjangnya untuk nama 6. Terus alamat, tipenya varchar, panjangnya 225. Nama file untuk nomor telepon, tipe integer, panjang 13. Tanggal pesan, tipenya date time, panjangnya nggak ada, keterangan nggak ada. Nama file batas bayar, tipenya date time juga. Dan terakhir ada tabel kategori. Nama file yang pertama kategori ID, tipenya integer, panjangnya 5, keterangan primary key. Terus yang kedua deskripsi, tipenya varchar, panjangnya 50. Nah, ini spesifikasi filenya, ada tabel admin, tabel barang, tabel user, tabel invoice, dan tabel kategori. Untuk tabel admin, nama file, tipe, panjang, dan karakternya. Yang pertama ID admin, tipenya integer, panjang karakternya 10, keterangannya primary key. Nah, yang kedua username, tipenya varchar, panjangnya 20, nggak ada keterangan. 3. Terus nama file password, tipenya varchar, panjangnya 15. Kemudian alamat, tipenya varchar, panjang 30. Terus nomor telepon, tipenya integer, panjangnya 15. Kemudian ada tabel barang juga nama filenya ada ID barang, tipenya integer, panjang karakternya 11, keterangannya primary key. Ada nama barang juga, varchar, tipenya panjangnya 120. Terus keterangan, tipenya varchar, panjangnya 225. Nama filenya kategori varchar, panjangnya 60. Kemudian harga, tipenya integer, panjangnya 11. Terus untuk stok tipenya integer, panjangnya 5. Nah, dari tabel user sekarang. Yang pertama ID user, tipenya integer, panjangnya 11, keterangan primary key. Terus ada username, tipenya varchar, panjang 50. Terus ada password, tipe varchar, panjang 50 juga. Terus ada nama, tipe varchar, panjangnya 50 juga sama. Kemudian tabel invoice ada ID invoice, tipenya integer, panjangnya 11, keterangan primary key. Ada nama juga, table invoice-nya ada tipe integer, panjangnya untuk nama 6. Terus alamat, tipenya varchar, panjangnya 225. Nama file untuk nomor telepon, tipe integer, panjang 13. Tanggal pesan, tipenya date time, panjangnya nggak ada, keterangan nggak ada. Nama file batas bayar, tipenya date time juga. Dan terakhir ada tabel kategori.
nama file. Yang pertama kategori ID, tipenya integer, panjangnya 5, keterangan primary key. Terus yang kedua deskripsi, tipenya varchar, panjangnya 50. Itu ketika memesan barang tidak perlu memasukkan tanggal dan waktunya lagi, jadi udah secara otomatis terinput. Jadi makanya nggak ada keterangan panjang dan keterangan yang di sininya juga nggak ada. Ke implementasi antar mukanya. Nah, ini gambar tampilan awal webnya seperti ini, Toko Jayani. Lanjut ke pengujian webnya, black box testing. Pengujian web, hasil pengujian black box testing, halaman from admin. Ada skenario pengujian, test case, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, kesimpulan. Yang pertama, user ID dan password tidak diisi, kemudian klik tombol login. Test case-nya user ID 0, password 0. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kedua, pengertian user ID dan password tidak diisi atau kosong, kemudian klik tombol login. Test case-nya user ID 1001, passwordnya 0. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses user dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Ketiga, user ID tidak diisi, 0, dan password diisi, kemudian klik tombol login. User ID, test case-nya user ID 0, password 2000-01-01. Hasil yang diharapkan, sistem akan menolak akses dan menampilkan user ID dan password tidak dikenal. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulan valid. Yang keempat, mengetikkan salah satu kondisi salah pada user ID atau password. User ID 101 benar, password 0. Sistem akan menolak akses user dan menampilkan user ID dan password tidak sesuai. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan valid. Kemudian yang kelima, masukkan user ID dan password dengan data yang benar, kemudian klik tombol login. Test case-nya user ID 1001 dan kurung benar, password 2000-01-01 itu benar. Hasil yang diharapkan, sistem menerima akses login dan kemudian langsung menampilkan menu utama. Hasil pengujian sesuai harapan, kesimpulannya valid. Kesimpulannya berdasarkan permasalahan yang telah terurai pada pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menaikkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, web e-commerce sangat berperan penting dalam usaha jual beli karena dapat membantu meningkatkan penjualan toko dan mempermudah promosi produk yang dijual. Yang kedua, dengan menggunakan tools pendukung seperti Adobe Dreamweaver sangatlah memudahkan dalam hal pengkodean. Yang ketiga, dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, HTML, JavaScript, jQuery, CSS juga sangat membantu dalam hal pengkodean yang memiliki fungsi dan kelebihan tersendiri dalam menciptakan website. Yang keempat, dengan website yang memanfaatkan internet sebagai media informasi dan pemasaran ini dapat memudahkan pemilik toko Jayani Jakarta untuk memberikan pelayanan dan informasi terhadap konsumen secara optimal selama 24 jam, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, website ini dapat juga menghemat biaya pengeluaran untuk menyewa tempat sebagai sarana penjualan produk. Dan yang keenam, website ini diharapkan seluruh pengguna internet dapat mengakses dan mengetahui tentang penjualan. Kesimpulan yang tadi kami jelaskan antara lain, yang satu, diperlukan pengembangan dalam versi mobile guna menunjang pelanggan yang menggunakan smartphone dalam mengakses internet. Yang kedua, diperlukan adanya pengembangan sistem yang lebih lengkap seperti ketersediaan layanan, keamanan, penyediaan fasilitas bagi pengunjung dan penambahan jenis pengiriman serta jenis pembayaran. Dan yang terakhir, apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan riset atau observasi, selanjutnya bisa mengambil tema yang lain
seperti persediaan barang atau produk yang berbeda, tapi untuk lebih mengembangkan sistem informasi sebelumnya. Oke, sekian presentasi PowerPoint yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jadi IRD itu Entity Relation Diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi si user itu memesan barang dan admin melayani user dan mendata pesanan user. Jadi data barang itu memiliki kategori dan kategori itu harus memiliki invoice atau transaksi penjualan atau keuangan. ID memesan itu ada ID pemesan, ID invoice, ID barang, nama barang, jumlah barang, dan pemilihan. Sedangkan kalau di user itu ada ID user, nama, username, dan password. Untuk adminnya sendiri ada ID admin, nama, alamat, dan nomor telepon. Kalau untuk di barang itu ada stok, ID barang, nama barang, keterangan, kategori, dan gambar. Untuk kategorinya sendiri itu dibagi dua, kategori ID dan deskripsi. Untuk invoice-nya ada ID invoice, nama alamat, nomor telepon, tanggal pemesanan, hingga batas pembayaran. Lanjut menjelaskan LRS atau logika struktur diagram. Ada table invoice. Jadi table invoice itu terdiri ID, integer atau primary key untuk ID-nya. Namanya ada varchar 56 karakter, alamat varchar 225 karakter, nomor teleponnya itu teks, tanggal pesanan itu date time, batas pembayarannya juga date time. Untuk selanjutnya ada table user. Table usernya itu ID, integer, primary key ya. Nama varchar 50 karakter, username-nya varchar 50 karakter, passwordnya varchar 50 karakter, dan role ID-nya itu Trinity atau bisa disebut ketentuan. Jadi si user itu harus masuk ke from login. Itu sih keterangannya. Nah, dari table invoice dan table user itu keterangannya itu one to one. Adminnya itu ID adminnya itu primary key integer 10 karakter, nama varchar, alamat varchar 30, nomor telepon integer 15. Table user ke table admin itu many to one. Sedangkan untuk table barang itu keterangannya ada ID barang, primary key integer 11 karakter, nama barang varchar 120 karakter, keterangannya itu varchar 225 karakter, kategorinya varchar 60 karakter, harga itu integer 11 karakter, untuk stoknya integer 5 karakter, dan gambar atau teks. Table admin dan ke barang itu keterangannya many to many. Selanjutnya ada table kategori. Nama kategori ID itu maksudnya primary key integer, deskripsi itu varchar 50 karakter. Jadi dari table barang ke kategori itu one to many. Nah, sedangkan untuk kategori koreksi untuk table barang dan ke kategori itu many to one, sedangkan kategori ke invoice itu one to many atau many to one. Keterangan IRD dan LRS. Terima kasih. Database toko di Jayani. Di sini ada TB barang sama TB invoice dan TB pesanan dan TB user. Di dalam TB barang, kita buka dulu TB barangnya. Nah, di dalam TB barang di sini ada nama-nama jenis-jenisnya dan ada namanya di sini nama ID barang integer jenisnya, terus nama barang ID jenisnya voucher 120 dan di sini nama barang keterangan voucher 225. Di sini lagi kategori, terus jenisnya voucher 60. Di sini namanya harga dan integer 11 dan stok nama jenisnya integer 5 dan gambar dan integernya teks. Kita akan balik lagi. Nah, di sini sudah terinput semua melalui website. Tidak menginput ulang lagi di ID barang dan nama barang, keterangan dan kategori, harga, stok dan gambar. Dan di sini akan saya jelaskan lagi di data toko Jayani ada invoice. Dari invoice kita buka di strukturnya.
Nah, di dalam struktur ini toko Dayani ada invoice, nama dan jenisnya, ID, nama jenisnya integer 11. Terus nama jenisnya voucher 56. Alamat nama jenisnya voucher 225. Nomor telepon nama jenisnya teks. Tanggal pemesanan di sini nama jenisnya detail time. Terus nama batas bayar di sini nama jenisnya detail time. Dan kita balik lagi, dan semua pemesanan di invoice untuk customer sudah terinput. Dan di sini untuk customer, untuk datanya sudah tersimpan di database semuanya. Jadi tidak ada penginputan ulang lagi. Selanjutnya dari invoice, saya akan menjelaskan lagi tabel pemesanan. Dan kita buka di strukturnya. Nah, dalam struktur ini sama, nama-nama dan jenisnya juga. Di sini ada nama ID dan integer 11, dan ID invoice integer 11 juga. ID barang integer 11, nama barang voucher 50, jumlah, nah jenisnya ID 3. Nama harga integernya 10, pilihan dan jenisnya teks. Dan kita balik lagi. Dan untuk pemesanan customer ini belum masuk ke data invoice. Dan di sini ada selanjutnya user. Balik ke struktur. Nah, dalam struktur ini juga sama, nama-nama ada nama jenisnya juga, ada nama dan nama jenisnya. Di sini nama ID dan integer 11. Nama, terus ya jenisnya voucher 50. Nama username jenisnya voucher 50. Nama password jenisnya voucher 50. Role ID di sini jenisnya pinyin. Kita balik lagi. Nah, di sini semua user terinput nama customer dan admin. Nah, saya penjelasan untuk pembuatan database toko Dejayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Dengan saya Ade Sutranda Yani. Saya ingin memperjelaskan bagaimana fitur atau layar website yang saya buat dan teman-teman saya buat. Dan ini tampilan sebelum konsumen itu daftar, kita akan masukkan from login dulu. Dan di sini juga enaknya di layar website saya itu dia bisa melihat produk-produk yang sedang ada di toko kita, toko Jayani ini. Jadi tanpa dia melihat login dulu, dia bisa lihat dulu produk-produknya apa yang kita jual ada di layar ini. Jadi dipastikan lagi kalau untuk konsumen mau tambahkan keranjang itu dia harus ke from login dulu. Dan sebelum melakukan from login dulu, dia buat akun dulu. Ya seperti namanya lagi itu kayak ulangan ya, usernya itu nanti akan dinamakan seperti apa. Passwordnya diulangi passwordnya, habis itu daftar akun. Lalu habis itu konsumen itu akan terdaftar pada ke akun kita seperti Shopee aja, terdaftar akunnya sama seperti ini juga akan terdaftar akunnya. Nah, ini tampilan layar kami. Ada tas ransel, tas lempang, tas medis. Nah, kita login dulu ya sebelumnya. Nih, kita login dulu karena kita mempunyai akunnya, jadi kita nggak usah perlu daftar lagi. Karena yang belum daftar itu yang belum mempunyai akun. Karena kita udah mempunyai akun, jadi kita tidak perlu daftar lagi.
telah terdaftar ya, karena kita kan sudah punya akunnya ya. Jadi terdaftar, dan di sini ada nama, selamat datang ada Uca, keranjang belanjaan, dan sini ada searching, sini ada toko Dejayani, dan sini ada kategorinya yaitu tas ransel, tas lempang, tas medis. Dan di sini layar-layarnya yang sama ya kayak dashboard. Sebelum kita masukkan from login itu pasti ada produk-produk yang kita jual ini seperti ini. Nah, untuk kalian nih, kita mau bagaimana cara transaksinya, pengen tahu. Nah, ini transaksinya itu sebelum kita melakukan transaksi, pastikan itu stoknya ada berapa, karena takutnya di kitanya itu tidak ada stok. Kita selalu ada kok tampilan stoknya, jadi di detailnya itu kalau mau lihat tampilan di stoknya. Nah, di sini ada transaksinya. Nah, kita tambahkan ke keranjang nih, tambahin dulu ya ke keranjangnya ya. Nah, ini akan muncul di tampilan keranjang belanjaannya, satu item akan tampil satu item. Kita mau selain tas ini ada lagi yang mau dibeli, misalkan tas ransel medis. Kita lihat dulu ya detailnya. Oh, ada stok 25, berarti masih banyak. Stok 25, berarti kalau kita mau beli lagi tambahkan keranjang. Sama begitu juga sama tas ransel ini, tas modern ini, tas lempang. Nah, di sini akan keterangannya. Di sini ada 3 keranjang belanja, dan di sini juga ada subtotalnya, harganya, jumlahnya, produknya. Dan sini kita bisa juga hapuskan keranjang. Hapus ya keranjangnya itu kalau kita menghapuskan. Kalau lanjutkan belanja, dia balik lagi ke dashboardnya. Coba kita lanjutkan belanja melanjutkan ke transaksi ya. Nah, di sini ada total pembayaran juga, cara pembayarannya. Kita akan masuk ke cara pembayaran. Nah, sebelum kita melakukan transaksi pembayaran, kita itu input alamat pengirim dan pembayaran. Di sini juga ada total belanjaannya ya, di paling atas ini 800 itu total belanjaannya. Dan di sini kita harus nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon, jasa pengiriman, pembayaran. Dan di sini bisa kita iniin ya. Coba kita input nama lengkapnya dulu ya. Deca dulu ya. Ini Jalan Pramuka, RT RW, kelurahan, kelurahannya misalkan Flamboyan. Dia itu, maaf guys, kecamatannya misalkan kecamatannya Rawabebek misalkan ya. Itu di sini kita juga harus jelas nomor teleponnya konsumennya seperti ini. Nah, jasa pengiriman ya, kalau kita pakai JNE itu harus kode posnya harus dituliskan ya, karena biar kita juga bisa adminnya bisa langsung cepat sampainya pengiriman jasanya, biar jasa pengirimannya juga nggak keder untuk ngirim kemananya. Kode pos kita tulis, kode posnya
misalkan 20 50 5 70 misalkan ya. Ini JNE, kita pengirimannya, pembayarannya melalui apa? BCA, BNI. Oke, nanti akan keluar ke BNI. Akan keluar BNI. Nah, kita melakukan pesanan. Dan di sini akan timbul selamat pesanan Anda telah berhasil diproses. Nah, adminnya itu akan terbuka 24 jam untuk melayani konsumen. Jadi nanti admin akan telepon biaya ongkirnya berapa dan biaya jumlah pembelanjaannya berapa. Jadi akan ditotalin semua sama adminnya dan konsumen akan ditelepon berapa yang akan ditransfer, dan pembukti transferannya itu bisa dikirim via WA admin. Nah, sini sudah berhasil tampilan layar konsumen. Kita balik ke layar admin ya. Coba kita logout ya untuk layar konsumennya ya. Nah, berhubung kita punya admin dan tidak perlu daftar-daftar lagi, admin bisa daftar juga ya, agar takutnya kita mempunyai admin yang keluar atau kita mempunyai admin baru untuk merekrut karyawan. Jadi kita bisa daftar juga, sama seperti from login konsumen seperti ini. Nah, karena kita sudah mempunyai akun, jadi kita nggak perlu daftar lagi. Jadi kita langsung login ke adminnya ya. Nah, ini layar dashboard pada admin. Di sini cuma ada layar dashboard adminnya, hanya data barang, invoice. Data barang dan invoice. Data barangnya itu seperti ini. Admin itu tugasnya untuk menambahkan barang, melihat stok barang, dan melihat perubahan barang-barang apa aja yang sudah tidak terjual lagi, dan update baru data barang lagi. Itu tugas admin. Dan invoice ini invoice pemesanan produk seperti transaksi-transaksi yang sudah ada. Dan invoice ini akan tercetak. Nah, seperti layar gambar ya. Ini kan ada Deca nih ya, yang baru transaksi baru hari ini, dan yang kemarin itu transaksi juga si Uca. Dan kita lihat ya. Nah, ini tugas admin nih. Setelah admin menelpon konsumennya total yang berapa dia transfer dan konsumen ACC, dan dia akan melanjutkan ke download PDF atau export Excel untuk melakukan laporan penjualan pada sistemnya. Dan ini print untuk mengeprint laporannya. Nah, ini kita download PDF bisa ya, di print juga bisa. Nah, ini akan muncul PDF-nya nih, Tokodirjaya nih. Nah, ini kan nama pembelinya si Deca nih. Si Deca ini nih, ini jumlah grand totalnya. Grand total yang telah ini akan tercetak. Misalkan kita mau cetak juga bisa ya, untuk di download ya. Ini di download, di save. Setelah ke save ya, kita lihat hasilnya. Nah, ini kita udah di download nih. Oke, sudah berhasil. Kita balik lagi ya. Nah, ketika misalkan admin sudah tutup laporan pada konsumen, itu dia akan mengekspor ke Excel untuk mendatanya. Ekspor ke Excel sama ya, dia bisa ke export ya. Cetak invoice.
Nah, nih sudah berhasil nih cetak invoice pada Excel. Nah, di sini juga ada batas pembayarannya, jamnya, dan tanggal pemesanannya, semua komplit ya di sini ya. Nah, ekspor Excel juga sudah, kita ngeprint. Misalkan untuk dia mau ngeprint untuk transaksi penjualannya, misalkan mau ngapain ngeprint itu, misalkan kayak gitu. Nah, itu buat ngeprint bahwa konsumen itu ACC jadi, dan kita akan mempacking barang-barangnya dan taruh di packingan itu. Jadi jelas di sini alamatnya dan nomor teleponnya. Jadi di sini akan ditaruh di tempat packingan ya. Nah, di sini bisa kita cetak nih, simpan atau cetak atau unduh. Nah, di sini kita bisa cetak, misalkan cetak potret atau landscape. Nah, di sini kita bisa cetak segala macam ya. Nah, kita misalkan cetak selesai juga pencetakannya. Disitulah saya menjelaskan bagaimana cara-cara layar dashboardnya Toko Dejayani ini, dan bagaimana sistem-sistem websitenya Toko Dejayani berjalan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan atas website ini, dan mohon maaf juga apabila saya tidak menjelaskan secara detail. Terima kasih. Demikianlah sistem perancangan informasi penjualan tas berbasis web pada Toko Dejayani, presentasi kami semua yang menjelaskan bagaimana webnya dan bagaimana sistem berjalannya dan bagaimana alur sistemnya dan bagaimana kita cara membuatnya. Itu aja sih dari saya yang saya sampaikan dan rekan-rekan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon harap maklumkan karena kita juga masih belajar. Terima kasih.